pertemuan orientasi dan modul 1.1 PKG PJUK dan masyarakat. Mohon izin Kak, saya mau menampilkan PowerPoint dulu. Udah, Kak. Jelas Kak apa yang saya tampilkan? Jelas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai kakak-kakak. Sebelum kita mulai pembelajaran orientasi program pengembangan kompetensi guru dan nanti dilanjutkan dengan pembelajaran modul 1.1 Kak. Dimohon dari kakak-kakak semuanya salah satu boleh untuk memimpin berdoa untuk memulai kegiatan kita pada siang hari ini kakak. Apakah ada yang bersedia kakak-kakak? Mohon responnya. Kalau tidak mohon bantu Kak Elmen. Kak Elmen, ada Kak Elmen? Siap, ada Pak. Mohon dibantu Kak untuk berdoa dulu untuk memulai kegiatan kita pada siang ini biar lancar dari awal sampai akhir Kak. Oke, baik kakak-kakak teman sekalian, mengawali proses belajar mengajar kita pada siang hari ini. Semoga ini menjadi amal ibadah juga bagi kita. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih Kak Almen atas bantuannya. Semoga dari awal sampai akhir kita bisa lancar dan bisa mengambil ilmu-ilmu yang penting dan saling berbagi nanti satu sama lain kakak. Kita lanjut Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Salam bahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Shanti Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan kakak-kakak, saya Ervin Ardian Hidayat Kak, dari SDN 10 Tiumang, rumah di SP1 Kak, di SP1 Laganjaya. Mungkin banyak kakak-kakak yang sudah pernah main di sini atau dengar dengan SP1. Kebetulan juga saya sekarang mengambil rumah Kak di Simpang Durian Bulo E. Kami ambil Prunes Mega Permai di sana Kak. Jadi alamat tetap di SP1, cuma sekarang baru mau pindah di sana Kak. Di sini saya Kak, alhamdulillah diberikan amanat sebagai fasilitator ya Kak ya. Jadi begini Kak, saya ini Kak atau Ervin ini fasilitator bukannya semua saya tahu Kak, bukan. Saya juga bukan narasumber yang semuanya tahu, tidak. Kita di sini saling belajar ya kakak-kakak ya. Karena ini adalah PUD, pembelajaran orang dewasa, jadi tidak segalanya saya tahu. Karena saya tahu di sini, di kelas 002 PKG Damas Raya ini, banyak kakak-kakak senior saya. Kakak-kakak senior dari Ervin ini banyak sekali di sini Kak. Tentunya pengalaman jauh lebih banyak lagi dari saya Kak. Tentunya pengalaman lebih banyak dari kakak-kakak semuanya. Dan di sini kita saling melengkapi saja kakak-kakak. Kita saling berbagi. Pengalaman kakak-kakak semua pasti banyak sekali. Dan pasti semuanya sudah maksimal sekali untuk pembelajaran PKG PJUK ini. Jadi kita saling berbagi Kak. Kakak-kakak saling berbagi pengalamannya. Dan saya juga sangat butuh pengalaman dari kakak-kakak untuk
koreksi diri. Mungkin tidak mungkin lagi, pasti banyak kekurangan saya, dan saya mencari kelebihan-kelebihan dari kakak-kakak senior, dan saya juga akan berbagi juga Kak pembelajaran-pembelajaran yang saya dapatkan di PKG PJOK Sumbar kemarin. Jadi di sini kita saling berbagi aja Kak. Jadi belum tentu semua pertanyaan yang dari kakak bisa saya jawab Kak, karena di sini saya cuma memfasilitasi. Jadi di sini kita diskusi aja bersama Kak. Kalau bisa Ervin jawab, nanti dijawab dan tolong dibantu oleh kakak-kakak lainnya. Di sini PKG PJOK ini Kak sebenarnya cuma memantapkan apa yang sudah kakak-kakak ajarkan oleh peserta didik. Saya yakin dan percaya kakak-kakak semuanya ini sudah melakukan pembelajaran yang tepat dan baik sesuai apa ilmu yang kita dapatkan dulu. Cuma di sini PKG PJOK ini hanya bukan meluruskan sih, memantapkan. Saya percaya juga pasti banyak pembelajaran metode-metode yang sudah dilakukan, cuma kita tidak sadar bahwasanya metode tersebut itu adalah namanya ini, dan namanya ini. Ada beberapa metode nantinya. Pasti nanti itu semuanya sudah dilakukan tuh. Cuma Kak belum mantap saja teorinya tersebut. Sama seperti saya kemarin, ternyata banyak metode-metode pembelajaran saya ini ada yang sudah tepat, cuma saya tidak tahu, ternyata namanya ini. Saya baru tahu kemarin, ternyata yang saya lakukan ini namanya ini ya. Ternyata lebih mantapnya itu seperti ini ya. Nah, seperti itu kakak-kakak. Jadi di sini saya juga agak canggung kalau saya dibilangnya saya serba tahu. Tidak. Saya di sini sama-sama belajar kita kakak-kakak. Saya juga belajar banyak lagi, apalagi ini gelombang 1 kakak-kakak. Saya baru belajar ini menjadi fasilitator. Saya juga lagi belajar juga bagaimana berbicara kepada kakak-kakak senior yang lebih hebat dari saya. Karena pengalaman itu adalah ilmu yang lebih hebat dari apapun itu Kak. Nah, kita lanjut Kak. Nah, dimohon kakak-kakak semuanya dibuka kolom chat. Di sini kita saling perkenalan Kak. Tadi kan udah saya yang perkenalan. Nah, sekarang gantian kakak-kakak semuanya perkenalan. Boleh diketik di kolom chat Kak. Nah, di situ tuliskan nama kakak-kakak di kolom chat, sertakan nama, alamat, serta benda hidup atau mati Kak yang menggambarkan kakak-kakak. Jelaskan alasannya nanti Kak. Nah, contohnya seumpamanya nanti nama kakak siapa, ambil benda pohon-pohon atau yang lainnya yang bisa menggambarkan kakak-kakak mengikuti PKG PJOK ini Kak. Boleh kasih kesempatan Kak di kolom chat. Nah, dipersilakan Kak untuk mengisi kolom chat nama dan benda mati atau hidup yang menggambarkan kakak-kakak dalam mengikuti PKG PJOK ini Kak. Sudah banyak yang mengirim. Ada Kak Cikitania Lara Surmarjani.
Rocky, nama Rocky Saputra. Ini adalah kunci Inggris. Ada kunci Inggris. Kak Faisal Rahman, Kak Fitria, Kak Almen. 10 kunjung, nama benda, jam dinding. Ada karena waktu tidak bisa diputar balik. Disman, nama Kak Disman. Oke Kak Sofian MR. Ya Kak, ada apa Kak? Silahkan Kak. Kak Sofian. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang memberikan saran atau gimana Kak? Dipersilakan Kak. Kita coba dulu, ini ada Kak Cikitania. Hadir Kak. Ya, ini kenapa Kakak menggambarkan diri Kakak ini kunci Inggris Kak? Saya penasaran nih Kak. Karena kita berasal dari olahraga, tentu kita di sekolah itu terbabita terutama di bidang olahraga. Nah, nggak jauh juga dari kehidupan kita di luar jam dinas. Nah, saya juga menggambarkan diri saya kunci Inggris ini karena apa ya? Dibawa ke sini bisa, dibawa ke situ bisa. Kunci Inggris kan semua jenis kunci, nomor kuncinya dia bisa gitu. Jadi saya rasa semua guru PJOK juga menggambarkan jadi kunci Inggris. Gitu Kak. Oke Kak, sangat luar biasa sekali Kakak-kakak. Mohon berikan A+ untuk Kak Cikitania. Menggambarkan kunci Inggris ya Kak ya. Jadi serba bisa pokoknya semua. Baut semuanya bisa pokoknya dipakai kunci Inggris. Mantap Kak. Lanjutkan lagi, sini ada ya Kak. Ada Kak Almen Kak. Mohon Kak Almen jelaskan ke kawan-kawan kenapa Kakak ini mengambil jam dinding Kak. Ini sangat menarik sekali saya lihat nih Kak, jam dinding. Baik, terima kasih Kak Ervin selaku fasilitator kelas kita pada kesempatan kali ini, dan juga teman-teman sekalian. Sebagian memang kita sudah ada saling kenal ini, sebagian juga tidak. Mungkin kita berbagai dari kecamatan dan tingkat begitu kan. Mungkin dengan adanya kelas kita ini, alhamdulillah kita bisa berbagi sesuai dengan kata Kak Fasil kita tadi dalam kegiatan pembelajaran ini. Baik, di sini saya menggambarkan diri saya sebagai berupa jam dinding begitu, di mana kita selaku insan yang hidup di dunia ini tentu selalu kita mengambil kesempatan selagi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kesempatan itu jarang sekali terulang kedua kali, termasuk kegiatan yang kita jalankan sekarang ini. Jikalau tidak kita ambil, tentu belum tentu berikutnya kita tidak bisa mendapatkannya, seperti teman Fasil kita yang di pesisir selatan yang disampaikan waktu pembukaan kemarin begitu. Itu untuk gambaran Kak Ervin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa Kak Almen. Terima kasih atas penjelasannya. Diberikan A+ untuk Kak Almen, kakak-kakak semuanya, karena sangat luar biasa sekali penjelasannya, yaitu sebagai jam dinding. Memang benar Kak, belum tentu kesempatan datang akan 2 kali Kak. Dan begini Kak, informasi memang dari BGP, tidak akan rugi Kak kita ikut di PKG PJOK ini. Banyak nanti ini yang kita dapat. Tentunya yang pasti kita dapat adalah ilmu. Yang kedua, material itu juga ada Kak. Pihak BGP pun tidak kemarin juga menjelaskan tidak akan rugi. Pokoknya semuanya akan didukung oleh BGP Sumber. Yang terutama ilmu itu pasti, nanti selanjutnya tuh ada Kak, bonus-bonus selanjutnya ada Kak. Nah, jadi sangat terima kasih sekali Kak Almen, memang sudah membuka cakrawala kita. Memang iya kesempatan ya. Ada juga yang di pesisir kemarin tuh ya, sangat kita
sedih kak melihatnya. Kesempatan tapi ternyata Allah berkata lain. Nah seperti itulah kak. Makanya mumpung mau kita muda, mau kita sudah agak berumur, namanya cari ilmu kak, itu tidak berbatas oleh usia, tidak berbatas oleh jarak. Pokoknya selagi ada kesempatan kak, gas kak. Nah seperti itu kak. Yang penting kita di sini tidak usah canggung karena kita di sini adalah satu daerah Kabupaten Damastraya kak. Pastinya sudah saling mengenal. Walaupun tidak kenal pasti sudah pernah ketemu, entah itu berselisih di jalan atau pas kegiatan-kegiatan PJOK pas di kabupaten atau di GOR ya kak ya. Makanya di sini yang canggung nih masalah sebenarnya saya kak, karena saya di sini bersama kakak-kakak senior semuanya. Saya di sini merasa masih junior kak. Jadi saling berbagi aja dan saling mendukung serta saling menghormati kak. Nah, selanjutnya di sini ada Pak Almen sudah. Kelihatannya belum pada ngirim semua ini. Tila, Kak Meli Istianti, Kak Arif Rahman Hakim dari SDN 02 Timpe, kesempatan datang cuma sekali jadi manfaatkan selagi ada kesempatan. Siap. Ahmad Siregar, Dila Mandasari, Kak Disman Hari tinggal Jorong Ranah Tibaru Pulau Punjung. Oke, kepada Kak Disman Hari, boleh kesempatannya Kak dijelaskan kenapa Kakak mengambil bendanya itu adalah kursi menggambarkan Kakak. Mohon Kak Disman waktu dan tempat dipersilakan. Selamat siang rekan-rekan semua, kakak-kakak yang para senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Disman Hari, mengajar di SMA 1 Sekabau ya. Jadi saya menggambarkan diri saya sebagai kursi itu sebagai tumpuan atau tumpangan bagi anak-anak. Kenapa demikian? Untuk di tingkat SMA ini dia fase terakhir untuk mengenyam pendidikan lagi. Ya, karena itu pendidikan 12 tahun. Jadi untuk selepas ini dia akan berbaur di lingkungan masyarakat. Jadi itu makanya bagi saya untuk di PJOK ini, jadi untuk mengajarkan anak-anak bisa berguna nantinya atau melahirkan atlet untuk Kabupaten Damastraya nantinya. Jadi cukup sekian perkenalkan dirinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali Kak. Mari kita beri aplaus dan jempol kepada Kak Disman. Ya benar kata Kak Disman. Salah satu fungsi guru PJOK itu juga kita sebagai kursi tumpuan kepada anak-anak. Sudah sesuai dengan kurikulum merdeka kita Kak. Kita ini pembelajaran apapun harus berpusat kepada peserta didik ya kakak-kakak ya. Jadi sampai pun kita apa namanya kemarin mengolah ADM kita Kak, kayak menentukan ATP, TP, CP itu pun harus sesuai dengan kemauan murid Kak. Jadi kita menampilkan beberapa indikator-indikator A itu anak yang harus suruh milih Kak. Seperti itulah kurikulum merdeka sekarang Kak. Emang anak inilah yang kita utamakan pertama. Bukan seperti dulu ya Kak ya. Itu kalau dulu kita apa maunya kita itu pokoknya. Nah, sekarang tidak Kak. Pembelajaran pun tidak harus anak tuh mahir dalam suatu teori mamanya passing tuh harus mahir tidak Kak. Yang untuk kurikulum merdeka ini Kak, yang penting anak tahu cara passing tuh seperti ini. Dan tidak harus pas permainan pun anak harus main tidak Kak. Yang mau main silahkan, yang mau jadi wasit silahkan, yang mau jadi supporter silahkan Kak. Jadi bukan seperti dulu ya kakak. Kalau dulu pokoknya passing semuanya harus mahir passing. Nah, kalau untuk pembelajaran sekarang nih Kak, makanya diadakan PKK PJOK ini Kak. Intinya anak itu tahu teorinya dan mau belajar PJOK. Tapi rata-rata Kak sudah tidak dipungkiri mata pelajaran PJOK ini emang sangat ditunggu-tunggu oleh murid. Kalau kita belum datang pun kita ditunggu Kak. Kita sudah datang pun kita disenangi oleh murid tuh Kak. Sampai kita mau pergi pun nanti pasti dikenang oleh murid-murid itu. Pak, kapan lagi kita belajar ini Pak? Pak, kapan lagi kita belajar pasti itu Kak. Jadi emang seperti itu Kak.
nanti banyak lagi nanti pembelajaran PKG PJOK ini yang menerangkan semua itu Kak. Nah, saya cuma mengupas-kupas sedikit nanti. Emang seperti itu sekarang Kak. Anak itu tidak harus bisa mahir, setidaknya dia tahu teorinya. Mana tahu Kak, bakat dari anak-anak kita tuh tidak untuk bermain. Ada yang menjadi pelatih, coach, ada yang jadi nanti yang masasnya ada yang jadi supporternya. Pembelajaran pun sekarang harus seperti itu Kak. Jadi semuanya kompleks Kak. Yang mau jadi atlet sekarang dikelompokkan jadi atlet, nanti yang mau yang jadi yang wasit atau yang supporter itu dibagi rata Kak. Seperti itu Kak. Intinya anak-anak tuh paham dalam proses pembelajaran PJOK dengan tema yang tadi itu passing atau yang lainnya Kak. Nah, selanjutnya mungkin kita sudahi perkenalan, kita lanjut lagi. Nah, ini Kak, agenda kita pada hari ini ya Kakak ya. Ini 10 menit perkenalan fasilitator dan peserta, 15 menit pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik seperti yang saya jelaskan tadi. Yang 5 menit nanti pengantar, lakukan modul 2.1 Kak. Nanti setelah kita melakukan berbagai melakukan menjalankan tugas-tugas yang ada di LMS serta pembelajaran tatap maya Kak, nanti ada itu modul 2.1. Dia membuat video Kak, video pembelajaran nanti itu. Nah, nanti kita jelaskan Kak bagaimananya. Nanti di-upload di LMS juga Kak. Ada nanti di modul 2.1 bulan due date-nya kalau nggak salah tanggal 8 Oktober kalau nggak salah Kak. Masih ada sebulan lagi Kak untuk kesempatan menyiapkan itu. Yang selanjutnya 10 menit pemetaan harapan dan kekhawatiran. Yang 5 menit kesepakatan kelas kita nanti Kakak. Kita bikin sebuah kesepakatan yang memang harus kita jalankan Kak. Yang 10 menit perkenalan fasilitator dan peserta sudah. Nah, yang nanti kita masuk setelah itu Kak, masuk lagi modul 1.1 tatap maya Kak. Yang 5 menit pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. 15 menit mengapa refleksi, tindakan rutin dan tindakan reflektif. Yang 10 menit apa itu refleksi, yang habis itu apa refleksi 7 karakteristik pada praktik mengajar reflektif. 10 menit analisis cerita dan yang 5 menit terakhir Kak penutup refleksi dan kita nanti melakukan foto bersama Kakak untuk mengambil absen. Jadi nanti setelah akhir sesi kita melakukan foto bersama Kakak. Mungkin nanti ada kakak-kakak yang belum sempat gabung, coba dikonfirmasi Kak, suruh bergabung segera. Kalau tidak, apa kendalanya tolong di-share di grup biar kita sama-sama bisa mengetahui apa kendalanya dan kita bisa mencari solusinya sama-sama. Ini tadi ada beberapa kakak-kakak juga yang kendala sinyal ya Kak. Itulah kita kalau di Damas Raya nih Kak, susahnya sinyal. Kadang stabil, kalau udah mati lampu ampun tuh. Itu kendala kita tuh Kak. Kalau mamanya nanti ada kendala yang emang seluruhnya itu mungkin kita ganti Kak jadwalnya sebelum due date berakhir. Kalau due date-nya besok ya terpaksa kita melakukan setelah hidup Kak. Kalau hidupnya malam ya dengan berbesar hati kita harus ikhlas meluangkan waktu di malam hari ya Kakak ya. Nah, tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK. Ini yang pertama adalah fasilitator dan peserta saling mengenal. Nah, seperti tadi kita sudah melakukan perkenalan ya Kakak ya dan menggambarkan diri kita. Yang nomor 2, peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan, kekhawatiran yang mungkin muncul selama program. Nah, seperti tadi Kak yang saya sebutkan sinyal atau ada gangguan-gangguan teknis yang lainnya atau emang ada keperluan yang sangat penting untuk tidak bisa ditinggalkan. Nah, yang penting kita saling komunikasi Kak. Share aja di grup. Kalau ada kendala atau gimana, kita pecahkan bersama-sama, kita cari solusinya sama-sama seperti itu Kak.
Yang selanjutnya nomor 4, peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Nah, setelah ini Kak, nanti kita bikin kesepakatan kelas Kak. Kesepakatan kelas ini untuk dilaksanakan nanti di tatap maya berikutnya Kak. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Bapak Ibu, kakak-kakak bisa menjawab di kolom chat atau berdiskusi langsung dengan fasilitator Kak. Mohon izin Kak. Ini apa tujuannya dari adanya pelajaran PJOK di sekolah kakak-kakak? Boleh langsung pencet raise hand, angkat tangan, atau dikirim aja di kolom chat kakak-kakak. Nah, untuk waktu dan tempatnya dipersilakan kakak-kakak. Boleh langsung kalau yang bersedia menjawab kakak-kakak semuanya langsung raise hand. Kak Almen. Oke Kak Almen, dipersilakan Kak. Baik, terima kasih Kak Fasil. Kalau menurut saya, apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah begitu kan? Sebetulnya PJOK ini itu tidak asing lagi bagi kita. Sebelum kita ada pembelajaran PJOK ini pun juga ada begitu. Namun banyak referensi yang kita dapatkan daripada pakar. Jadi menurut saya tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah itu adalah sangat inklusif sekali, sangat penting sekali. Karena baik anak usia dini maupun menengah maupun lanjut itu sangat membutuhkan sekali tentang pendidikan jasmani ini. Karena kalau tidak, anak-anak kita, peserta didik kita, siswa kita tidak akan tahu gerak-gerak yang mereka lakukan dalam kegiatan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah, yang akan memicu kepada kognitif mereka. Jadi sejalan antara motorik mereka dan kognitif mereka begitu. Jadi dengan adanya PJOK di sekolah-sekolah yang formal tentu akan sangat membantu sekali para peserta didik kita dalam menjalankan aktivitas yang layak bagi seusia mereka di jenjang tingkat masing-masing. Mungkin itu Kak menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali kakak-kakak. Mohon kita berikan aplaus dan jempolnya yang banyak kakak karena jawabannya sangat luar biasa. Sangat benar kakak-kakak. PJOK ini emang sudah familiar. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi itu semuanya sudah melakukan olahraga kak. Walaupun itu cuma berjalan dari kamar mandi atau kita berjalan ada yang ibu-ibu itu menjemur pakaian, semuanya itu emang udah dari masuk ke tujuan PJOK kak, membugarkan. Seperti itu kakak-kakak. Dan emang kak, kalau pengalaman pribadi saya kak di SD, pelajaran PJOK ini memang sangat ditunggu-tunggu. Kalau guru PJOK-nya tidak hadir, pasti dicari kak di kantor. Pasti besoknya tuh menagih seperti saya nih ada hutang pada anak-anak gitu kakak. Kenapa pak kemarin tidak masuk kemarin? Bukannya saya mengucilkan guru yang lain ya kakak-kakak ya. Tapi kalau yang guru yang lain tidak masuk, biasa saja kakak-kakak. Bahkan ada pula anak-anak yang malah bangga dan senang kalau guru tersebut tidak datang. Tapi kalau guru PJOK, rata-rata kak pasti ditunggu oleh anak-anak. Tidak ada yang tidak. Rata-rata itu seperti itu kakak-kakak. Ya ada jawaban yang lain kakak-kakak, saran tambahannya kakak-kakak. Boleh kalau tidak bisa langsung ditulis di kolom chat kak. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah kakak-kakak?
Kak Evin, Pak Sofian tadi angkat tangan. Ya, sudah menghilang Kak. Gimana? Kakak Sofian. Kak Sofian tadi kelihatannya udah beberapa kali angkat, hilang lagi ya, angkat hilang lagi. Mana tahu ada yang mau disampaikan atau berbagi pengalaman Kak Sofian? Boleh dibuka suaranya, open queue-nya boleh dibuka. Oke Kak, dipersilakan oleh Kak Sofian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan peraturan undang-undang kita tentang pendidikan, itu PJOK itu sangat dibutuhkan di sekolah, baik pun sekolah swasta dan sekolah negeri juga. Di mana PJOK itu seperti yang dibilang Kak Almin tadi, semenjak kita belum ada, PJOK itu sudah ada. Ya, kemudian juga PJOK itu adalah suatu pelajaran yang sangat disenangi oleh anak-anak kita. Tanpa olahraga itu rasanya dia tidak akan senang di sekolah itu. Ya, itu realita yang pertama kita rasakan. Dan ditambah lagi kalau seandainya guru olahraganya tidak ada di sekolah itu akan gelisah bagi anak-anak itu. Tanpa hambar rasanya belajar tanpa PJOK itu. Itulah sangat pentingnya PJOK. Kenapa PJOK itu diterapkan di sekolah? Itulah salah satu ciri khas, makanya PJOK itu sangat dibutuhkan di samping menggerakkan semua gerak anak, baik kognitif, motorik anak, dan juga membuat merangsang untuk belajar anak. Di situ ada juga tergantung kedisiplinan terhadap anak. Kita menerapkan yang saling menghargai, kerjasama, dan sebagainya. Demikian, sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa kakak-kakak. Mari kita berikan aplaus dan jempol. Emang benar tuh yang dibilang Kak Sofian. Emang hampa Kak. Kalau tidak ada PJOK ini hampa Kak. Saya juga merasakan dulu. Kalau tidak ada olahraga ini rasanya malas sekolah Kak. Sekolah tuh rasanya ditunggu cuma olahraga saja. Kita harus berbangga hati Kak. Di kesempatan oleh Allah sebagai PJOK yang hebat dan yang digemari oleh anak-anak. Oke Kak, kita lanjut. Apakah betul PJOK itu prestasi? Asian Games 40 tahun terakhir Kak, data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir, hal ini tidak menunjukkan signifikan Kakak-kakak. Perkembangan jika memang benar PJOK menunjukkan prestasi di kita bisa melihat sendirilah bagaimana prestasi kita 40 tahun terakhir nih. Baru-baru inilah kita mulai meningkat lagi kakak-kakak. Sudah banyak kita tertinggal dengan negara-negara tetangga kita kakak-kakak. Mulai-mulai dekat-dekat inilah kita bisa mendapatkan prestasi-prestasi yang sangat banyak kakak-kakak. Alhamdulillah juga oleh atlet-atlet kita. Ini selanjutnya kakak-kakak PJOK. Nah, ini Kak, apakah betul PJOK sebagai hiburan? Hiburan yang dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Terkadang Kak, di saat kita pembelajaran pasti kita nanti ada ice breaking-nya Kak. Kita memberikan permainan-permainan kecil untuk membuat semangat murid-murid, umpamanya kita modifikasi lah permainan-permainan yang untuk supaya menarik. Ada yang jala ikan atau bola beracun, banyaklah kakak-kakak. Untuk memulai pelajaran PJOK emang lebih bagusnya kita memberikan hiburan sebelumnya kakak-kakak, supaya
pecah atau happy anak-anak tersebut. Permainan-permainan yang kita modifikasi, permainan tradisional atau permainan-permainan lainnya yang kita dapat referensi dari kakak-kakak yang lain atau dari media massa gitu kakak. Nih, apakah betul PJOK untuk kebugaran? Nah, ini kak yang masalah yang sering kadang saya anggap kurang tepat lah kakak. Kenyataannya berapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti dan atau bahkan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran? Apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Nah, seperti itu kakak. Itu terkadang saya dilemanya, kenapa harus jam PJOK yang dikorbankan kakak-kakaknya? Kalau namanya ada rapat, ayo ini yang anak-anak pakai baju olahraga, ayo kita bersih dulu bantu-bantu. Padahal anak-anak tuh yang ditunggu bukan itu kak. Anak-anak yang ditunggu tuh belajar dengan guru PJOK-nya di lapangan, pasti mintanya di lapangan kakak-kakak. Tapi terkadang emang jam PJOK ini sering dikorbankan kakak-kakak. Untuk kerja bakti atau untuk bersih-bersih kelas kalau kita masih ada rapat-rapat. Kalau ada pertemuan-pertemuan, pasti itu jam pelajaran PJOK sering dikorbankan kakak-kakak. Akhirnya seperti kakak-kakak tadi yang dibilang tadi, tujuan PJOK kadang tidak tercapai kakak. Memang bagus kakak-kakak, anak-anak tuh diajak kerja bakti bersih-bersih, emang bagus kakak-kakak. Tapi kalau menurut saya lebih bagus lagi kita selesaikan dulu teori kita selesaikan dulu pembelajaran kita. Toh tidak lama, kalau kita 3 jam atau 4 jam, 2 jam aja lah kita belajar dulu di lapangan, kita bikin happy anak, kita memuaskan anak, karena anak tuh seperti dia haus dengan pelajaran PJOK. Setelah nanti diberi materi, diberi kegiatan-kegiatan yang sangat menarik di situ, nanti anak-anak tuh pasti diajak untuk kerja bakti atau diajak untuk bersih-bersih lokal itu pasti lebih semangat ya. Karena kalau tidak kak langsung aja diambilnya yang belajar PJOK, ayo mari kita bersih-bersih di lokal. Pasti ada beberapa anak yang menceru gimana bahasanya ya. Ada yang berkomentar nanti kak di belakang. Bapak ini saya mau olahraga malah saya disuruhnya kayak gini. Pasti ada itu kakak yang murid-murid seperti itu kakak. Jadi tujuan kebugaran ini terkadang terganggu oleh itu kakak. Tantangan utama PJOK kakak. Yang pertama krisis identitas. Kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran sebagai bagian dari kurikulum. Yang kedua krisis arah. Tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world child. Dan yang saya krisis fokus. Bidang studi yang terfragmentasi. Terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Kita membutuhkan rekapitulasi PJOK sebagai pembelajaran dan adjustment peserta didik. Tujuan utama PJOK, betul juga tadi yang dibilang kakak-kakak tadi, mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran oleh olahraga dan bermain secara aktif. PJOK memfasilitasi pembelajaran menikmati gerak, involving, enjoying, having fun, dan enjoying kak. Itu yang pembelajaran yang hari ini kak. Dan selanjutnya nanti kita membuat pelajaran PJOK ini yang lebih enjoy kak. Yang lebih berpusat kepada peserta didik pokoknya kak. Jadi anak-anak tuh enjoy kak dalam pembelajaran tersebut. Terkadang ada juga bukan hanya mengucilkan ya kakak ya, mau laki-laki ataupun yang peserta dia siswi perempuan, pasti ada yang dia tuh tidak suka berolahraga, pasti ada kak. Ada yang bilang kak pak panas pak atau gimana, pasti ada yang malas 1 atau 2 orang, tapi rata-ratanya pada semangat. Kita harus merangkul lah anak-anak yang kadang kurang semangat ini kakak-kakak. Kita membikinkan pelajaran yang have fun, yang enjoy, yang enak untuk dia.
Dan seumpamanya anak-anak itu yang saya bilang tadi kakak, yang kadang tuh adalah beberapa anak di kelas tuh biasanya yang tidak sukalah dia panas-panasan di luar. Dia mintanya paling pembelajarannya senam di dalam ruangan. Nah itu mungkin bisa kita jadikan dia langsung sebagai aktornya, sebagai wasit atau pelatihnya. Jadi dia di situ tidak harus bermain berlari-lari berpanas-panasan, tidak. Dia di situ mengatur strategi. Mungkin dia bakatnya di situ kakak, atau dia sebagai supporter atau pengamat pertandingan. Nah seperti itu kakak. Perkembangan pembelajaran PJOK. Kondisi saat ini ya kakak, tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kondisi yang diharapkan, guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Selanjutnya, praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Kondisi yang diharapkan adalah pembelajaran untuk semua peserta didik. Yang lanjutnya, kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Kondisi yang diharapkan, pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Nah, di sini kakak-kakak, inilah kondisi-kondisi yang saat ini yang harus kita rubah bersama. Kita sebagai guru PJOK, makanya diadakanlah pelatihan PJOK ini untuk lebih memantapkan tujuan-tujuan yang kita harapkan guru PJOK ini agar sesuai dengan kriteria anak, agar sesuai apa yang dimau anak, dan apa yang sesuai juga untuk bakat anak, di mana bakatnya bisa diletakkan di pemain, pelatih, di coach, atau di pengatur strategi. Kita harus sekarang tidak hanya berfokus untuk mencetak atlet, kan? Kita harus kompleks. Mencetak semua sistem pertandingan itu kita harus kompleks, kan? Karena di sistem pertandingan itu bukan hanya atlet yang kita pikirkan, banyak kakak-kakak. Seperti kita membuat sebuah pertandingan itu banyak yang harus kita siapkan. Nah seperti itu kakak-kakak. Jadi anak sekarang pembelajaran anak ini sekarang seperti itu kakak-kakak. Kita harus kompleks, semuanya kita rangkul kakak-kakak. Selanjutnya, tujuan dan dampak program. Mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Guru pengempu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Dan peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Selanjutnya, nah di sini kakak yang saya bilang tadi kakak, ada nanti setelah kita tatap maya, kita membuat video pembelajaran kita kakak-kakak. Itu kalau tidak salah 30 menit kakak-kakak. Dan itu tidak boleh diedit ya kakak-kakak ya. Modul 2.1 bulan 8 Oktober kalau nggak salah nanti dudetnya. Nah, kita membuat pembelajaran yang nanti kita tatap maya beberapa minggu ke depan. Nah, kita melakukan salah satu nanti metode yang sudah kita diskusikan bersama-sama di tatap maya nantinya kak. Nah, kita membuat video itu tidak boleh diedit kak secara 30 menit. Mungkin yang boleh diedit depan atau sama penutupnya kak. Mungkin mau dibikin efek-efek atau gimana boleh kakak. Cuma yang 30 menit pure itu tidak boleh diedit ya kakak. Lebih tambah bagus. Kalau kurang jangan kakak. Sebisa mungkin kita harus tepat 30. Seumpamanya mau lebih malah bagus kakak. Karena kalau bisa emang harus lebih kakak. Dan nanti itu setelah membuat itu dimasukkan di YouTube kakak. Di YouTube, nah nanti linknya baru disematkan di LMS kakak.
Selanjutnya nih kakak, pembelajaran 1, konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Lakukan. Pembelajaran dalam model ini akan dimulai dengan kakak-kakak melakukan praktek pembelajaran gerak dan pendidikan jasmani olahraga kesehatan PJOK. Tugas kakak-kakak adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah tempat kakak-kakak berdasar perencanaan pembelajaran tersebut. Silahkan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sedang lakukan. Nah, seperti itu kakak yang saya bilang tadi kakak-kakak. Nanti di situ kita juga mengupload modul atau RPP yang akan kita lakukan pertemuan sehari itu kakak. Cuma 30 menit ya kakak-kakak ya. Jadi nanti itu ya agak repot kakak. Bikin video itu kualitas mohon maaf kakak, kualitas memori HP harus juga banyak kakak, karena kalau langsung di lewat HP ini besar giganya kakak. Kalau bisa nanti besok pas pembelajaran itu bikin video kakak, kita sharing aja kak di grup kak, apa aja kendala-kendalanya, mana tahu bisa dibantu bersama-sama, masalah-masalahnya kita diskusikan bersama dan nanti kita cari jalan baiknya kakak. Oke Kak Sofyan, bagaimana kakak? Terima kasih Kak Elvin. Kami ini yang sudah agak lanjut ini kalau bikin video-video itu mungkin jujur aja nih. Mungkin agak merasa kesulitan itu. Sulitnya mungkin kami yang terus terang aja nih, yang tua-tua ini karena ICT itu jujur aja ini agak kekurangan gitulah. Nah itu. Jadi untuk bikin mengupload segala macam itu jujur aja ini agak sulit kami ini yang tua-tua ini jujur tidak sama dengan yang muda-muda yang sekarang kan bisa cepat, tapi alhamdulillah kami akan berusaha, itu yang penting. Yang kemudian itu tentu ada kerjasama yang menginginkan ini karena kita berjauhan guru olahraga ini, apalagi kami yang tua ini kemana, kalau nggak bisa itu apa yang kami kerjakan nanti. Cuman itu saran kami ya. Terima kasih atas partisipasinya. Oke Kak Sofyan, untuk menjawab itu nanti kita berbagi aja lah kakak. Kalau seumpamanya nanti ada yang dekat bisa dibantu kak. Atau kan di situ ada rekan bapak atau kakak nih yang bisa membantu kak bikin video tersebut. Nanti mintalah bantu kak. Kalau enggak nanti kita sharing aja bagaimana bisa dibantu nanti sama-sama kak. Memang yang dipermasalahkan memang seperti itu kak. Masalah ICT ini, sedangkan saya aja yang masih muda kak juga cukup terkendala kak, apalagi masa kita nih ngupload di YouTube itu kemarin juga belajar tutor dengan senior kak. Jadi begitu Kak Sofyan, berbagi aja kak di grup, nanti apa masalahnya kak, kita pecahkan bersama, kita cari solusinya nanti sama-sama kak. Ya Kak Almen dipersilakan kak. Baik, terima kasih Kak. Melanjutkan dari Kak Sofyan tadi, sesuai yang disampaikan Kak Sofyan, itu harapan kita barangkali Kak ya, apalagi kita di sini ada beberapa orang yang angkatan 80 tahun 80-an ke atas kan begitu. Jadi untuk video, Canva dan lain-lainnya itu mungkin agak keterbatasan. Kami berharap nanti itu mungkin bisa kita laksanakan di sekolah kita masing-masing, dibantu oleh operator kita, teman kita mungkin kan. Cuman kami masalah kualitasnya ini Pak Ervin, kalau bisa tuntutan dari Kemendikbudristek kita ataupun melalui BGP kita kualitasnya tidak terlalu menuntut begitu. Yang jelas ada awalan pembukaan dari proses belajar mengajar, ada pelaksanaannya dan ada penutupannya begitu. Jumlah siswa tentu kita menyesuaikan di sekolah kita masing-masing, apakah mereka sekolah kecil, sekolah besar begitu kan. Jadi kualitasnya maksud saya tidak ditentukan harus begini begitu kan. Cuman kalau waktunya kalau bisa tidak terlalu panjang begitu. Mungkin itu harapan saja, mudah-mudahan bisa melalui Pak Ervin selaku fasilitator nanti bisa disampaikan ke panitia mungkin. Itu saran aja Pak, terima kasih. Oke Kak, terima kasih Kak Almen. Mungkin nanti coba saya bilangkan ke pihak BGP. Cuma
Begini kakak-kakak, kalau yang untuk saya kemarin memang durasi itu harus 30 menit kakak-kakak, karena itu sudah diatur oleh LMS. Kalau kualitas kakak-kakak tidak perlu dikhawatirkan kakak-kakak kualitasnya. Nanti kalau umpamanya tidak jelas atau suara bagaimana, yang penting kakak-kakak semuanya mengirim kakak-kakak. Nanti kalau seumpamanya cuma kurang sedikit, bisalah nanti kita bantu kakak-kakak. Seperti itu kakak-kakak. Memang kendala dibikin video itu itulah kakak-kakak. Apalagi nanti kakak yang rumahnya agak sinyalnya susah kak, untuk mengupload di YouTube tuh kak berjam-jam. Kemarin saya sampai 1 jam lebih kak, cuma untuk 30 menit. Kalau durasi kakak-kakak, kalau kita sudah biasa nih kakak-kakak melakukan pembelajaran 3 jam. Saya rasa kak, yang penting kak taruh aja HP di belakang, bikin kalau ada operator atau rekannya, atau kalau bisa malah kalau ada yang bisa membantu dari luar kakak. Kalau kemarin saya dibantu langsung oleh adik saya kakak. Dia yang memegang video tersebut. Cuma nanti cobalah nanti saya konfirmasikan ke pihak BGP masalah ini. Saya pokoknya akan saya usahakan kakak membantu kakak-kakak senior semuanya. Seumpamanya nanti tidak bisa juga kakak ditoleran, ya mohon besar hati kakak untuk menerima membuat video yang 30 menit ini kakak. Cuma kan nanti ini due date-nya masih lama nih kakak, 8 Oktober kak. Mungkin nanti kalau seumpamanya butuh bantuan, guru PJOK atau kakak-kakak yang satu kelas ini atau kelas yang lain ada yang berdekatan, bisa kita berkolaborasi bersama kakak, bekerja sama, saling membantu saja kakak-kakak. Intinya di kelas kita ini bagaimana kita bisa menjalankan program PJOK ini dengan lancar dan sukses kakak. Pokoknya kita saling membantu kak. Kalau tidak ada saling membantu ini susah kakak. Kita saling membantu saja. Umpamanya ada kendala-kendala nanti kita pecahkan bersama kakak. Bila perlu, seumpamanya nanti saya ada waktu atau gimana, kita bisa kak membantu. Kalau umpamanya nanti ada waktu atau bagaimananya, kalau enggak nanti berkesulitan ya beberapa kakak-kakak yang ada kesulitan, kita kumpul aja kakak di sekolah mana. Tidak harus kak yang kita bikin video itu umpamanya sekolah SD 10, enggak harus di SD 10 kakak. Pakai aja sekolah yang lain boleh. Yang penting sesuai dengan modul dan RPP yang kita upload nanti kakak-kakak. Dari awal kegiatan inti sampai penutupan kakak. Seperti itu kakak-kakak ya. Terima kasih Kak Almen dan Kak Sofian sarannya. Kita lanjut kak. Ini kak. Berikut ini aspek teknis perlu kakak-kakak perhatikan dalam tugas praktek ini kakak. Praktekkanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, penutup. Rekam praktik mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi kakak. Emang seperti itu kak. Makanya pihak BGP pun tidak akan menuntut kakak-kakak. Itu harus bagus, itu harus editannya bagus. Tidak kak. Itu makanya dipermudah, tidak perlu diedit atau gimana kakak. Real aja. Kita melakukan pembelajaran PJOK real seperti biasanya ya. Ada bercandanya atau gimana kakak. Boleh. Pokoknya kita pembelajaran PJOK secara real aja. Tidak dituntut yang seperti tadi dikhawatirkan Kak Almen tadi. Nanti kualitasnya tidak. Yang penting intinya kak, di LMS sudah checklist hijau kak. Sudah dikirim. Pihak BGP itu yang nanti yang mereka tahu kak. Tugas sudah dikirim, masalah nilai kak, itu nanti Ervin yang mengolah. Insya Allah kak, usaha tidak akan mengkhianati hasil ya kak. Dan saya akan pasti membantu bagaimanapun caranya nanti kakak-kakak semuanya, kakak senior semuanya akan saya bantu kalau masalah nilai kakak. Yang penting kita saling menghargai, menghormati, dan yang penting intinya kak, mau benar, mau salah, kirim kak yang penting. Itu yang terpenting di LMS, di PKG PJOK ini kak. Yang penting sudah ada usaha untuk mengirim, tidak usah takut salah atau benar. Nanti video saya tidak bagus dan tidak usah. Yang penting nanti di LMS sudah checklist hijau, masalah nilai insya Allah Ervin nanti yang membantu kakak. Yang kedua, sudut penempatan kamera kakak. Harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas. Kakak-kakak dapat menggunakan penyangga 3 kaki dengan sudut pandang
tetap atau dapat meminta bantuan rekan sejawat untuk membantu mengambil gambar. Apapun teknik pengambilan gambarnya, keseluruhan peserta didik dalam satu kelas harus terekam secara visual, Kak. Seperti yang kita diskusikan tadi, Kakak. Boleh dibantu oleh operator, boleh dibantu oleh rekan sejawat, boleh dibantu oleh orang-orang terdekat kita, ataupun dibantu oleh rekan-rekan kita yang di kelas ini atau di kelas yang lainnya, boleh, Kakak, dibantu. Saling membantu saja, Kakak. Dan selanjutnya suara guru harus terekam jelas. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan mikrofon tanpa kabel, wireless mic, atau selain itu. Kakak dapat melakukan secara online di mana proses pembelajaran dilakukan dengan aplikasi Google Meet atau Zoom. Kakak memanfaatkan headset dengan telepon genggam yang terhubung oleh online dan direkam melalui aplikasi tersebut. Tentu saja rekaman visualnya juga dengan device yang online. Suara guru nih Kakak, kalau yang pengalaman saya kemarin Kakak, saya menggunakan HP, itu sudah cukup jelas Kakak. Kalau seumpamanya Kakak punya alatnya untuk wireless mic itu lebih bagus ya Kakak. Cuma kalau pengalaman saya kemarin, saya ada Kakak yang tidak pakai itu. Mungkin kalau mamanya besok, seumpamanya nanti ada yang sudah kita mulai dudetnya, mendekati dudetnya nanti, boleh dari sekarang Kakak bisa mempelajari video YouTube saya ada Kakak. Di Ervin Ardian, nanti buka aja Kak nama channel YouTube-nya. Boleh dilihat di situ Kakak. Untuk referensi, tetapi seperti itu Kak, karena saya juga yang pertama, itu juga tidak cukup baik. Mungkin nanti ada kakak-kakak yang lebih baik membuat videonya di LMS nanti. Itu sebagai bahan referensi aja Kakak. Yang saya upload tuh sudah pakai saya edit Kakak. Kalau yang saya kasihkan di LMS tuh yang pure tidak diedit. Ada tuh Kakak di Ervin Ardian. Saya bikin channelnya, emang harus dibikin channel untuk mengupload itu. Kalau guru olahraga enaknya itu Kak. Kita pure aja. Ada permainan kan waktu sudah habis tuh Kakak. Nah, kita praktekkan teori 1 JP umpamanya di dalam kelas. 2 JP Kak di luar kan. Praktek. Kalau praktek Kak insya Allah tidak akan terasa lama itu Kakak. Apalagi kalau bisa kita ambil kelas yang asik Kakak, yang muridnya itu yang lebih motivasinya lebih tinggi pokoknya untuk pembelajaran. Kan ada terkadang kelas-kelas tuh yang susah menangkap, atau anak-anak tuh yang kadang beberapa yang malas cari, yang muridnya boleh dipilih Kak. Tidak harus satu kelas namanya kelas 1, kelas 2 harus itu enggak. Boleh kita campur, yang penting kira-kira sesuai lah sama postur tubuhnya, biar tidak terlalu kelihatan bahwasanya ini kita campur lah, seperti itu Kakak. Selanjutnya izin Kak Ervin. Gimana Kakak? Izin Kak Ervin, ini masalah dudet waktu ini, durasi waktu nih Kak Ervin. Ya Kak. Di poin pertama kan dijelaskan waktu pembelajaran hanya berdurasi 3 menit ya, bukan minimalnya, bukan apa aja, maksimalnya terserah atau memang 30 menit itu aja? Gini Kak, yang penting 30 menit Kak, lebih boleh. Kalau kurang, lebih boleh Kak ya? Dikit, ya, kalau kurang dikit bisalah dibantu nanti Kak sama Ervin. Cuma kalau terlalu kurangnya terlalu banyak, susah Kak. Nggak, kalau kurang mungkin enggak Kak, soalnya pembukaan saja mungkin udah menghabiskan waktu agak 15 menit bisa jadi itu kan, apalagi PJOK ini kita ada juga stretching pemanasannya dalam bentuk permainan kah atau yang lain kah, kan sudah menghabiskan waktu juga itu gitu kan. Berarti kan boleh 30 menit ya Kak ya? Boleh Kak. Oke, siap. Makasih Kak. Oke Kak, terima kasih Kak Almen. Emang lebih bagusnya lebih Kak. Kalau lebih dari 30 menit itu sangat luar biasa sekali Kak. Itu cuma batas minimal. Kalau maksimalnya terserah Kakak. Boleh lebih, boleh. Kalau seumpamanya mau dihabiskan satu pelajaran seperti biasanya itu boleh Kakak. Malah mantap Kak. Ya, boleh Kak. Itu nanti bisa juga Kak, dinilai plus. Satu lagi Kak Ervin. Ya Kak. Video kan tidak boleh diedit kan begitu. Ya Kak. Seandainya kita jam pelajaran pagi, tentu kita awali dengan kegiatan dalam kelas terlebih dahulu. Diawali dengan pembukaan, ada tadarusannya sedikit gitu kan. Takutnya nanti tadarusan ini agak panjang juga. Biasanya kan per sekolah itu berbagai macam model.
ada yang berbentuk tahfiznya, ada yang tadarusan lepas saja begitu kan. Setelah itu nanti kita kebiasaan kita kalau jam pelajaran PJOK kita di SLTA itu 1 jam 45 menit, maka nanti 1 jam itu ada berupa teori di dalam kelas terlebih dahulu, apakah memaparkan video pembelajaran kepada anak didik terlebih dahulu. Itu kan perpindahan antara ruangan kelas ke lapangan, tentu kan ada jedanya sedikit gitu. Apa boleh Iya, Kak. kita edit, apa kita gabungkan saja antara perpindahan tadi di kelas ke lapangan itu, Kak Irfan gitu. Oh, ya, baik Kak. Kalau pas kita perpindahan Kak, itu boleh lanjut aja videonya Kak. Pas mamanya berjalan dari dalam kelas ke keluar kelas ya Kak ya, itu lanjut saja Kak, tidak apa-apa. Nanti kan yang penting Kak, diedit tuh Kak, maksudnya Kak, jangan diberi, kadang-kadang kan ada yang diberi efek Kak, atau diberi lagu, seperti itu Kak. Kalau cuma diedit supaya lebih rapi itu tidak masalah sih Kak. Yang penting di situ tidak ada, kan biasanya ada ya Kakak ya, video YouTube tuh dikasih lah lagu-lagu agak beberapa atau bagaimana, itu yang dipermasalahkan Kak. Takutnya nanti akan lebih lama lagi videonya. Makanya kalau cuma diedit dirapikan ada pas kita jalan itu tidak masalah Kak. Nah seperti itu Kak. Dan satu lagi tambahan Kak, kalau saran dari Ervin ya Kak ya, sebisa mungkin bikin lebih sederhana Kak. Kalau emang ada tadarusnya itu kan bagus tuh Kak, mantap. Kita kesepakatan kelas nanti Kak Almen tuh Kak, bikin aja, tidak usah panjang-panjang dulu Kak, untuk khusus untuk ambil video ini aja gitu Kak. Biar tidak terlalu panjang juga, nanti takutnya Kak, HP-nya tidak kuat Kak untuk merekam sampai beberapa jam tuh ya Kak ya. Takutnya seperti itu Kak. HP saya pun tidak kuat Kak kalau sampai sejam, 2 jam, 3 jam tidak kuat Kak. Sedangkan yang 30 menit aja itu sudah berat Kak. Oleh karena itu dilakukan aja semua Kak. Cuma disimpelkan dan dipersingkat Kak. Yang penting nampak tadarusnya ada, itu ada. Ini mantap tuh Kak. Dari kemarin saya ikut TKG PJOK Kak. Video itu belum pernah yang guru PJOK tuh menampilkan ada tadarusnya, ada baca Qur'annya. Rata-rata cuma diambil intinya Kak. Rata-rata cuma di materi sedikit, mamanya 30 menit, materi yang 1 JP-nya anggap aja cuma 10 menit, nanti keluarnya 10 menit, nanti pas terakhir itu ada elaborasi dan refleksi juga tuh 10 menit, seperti itu Kak. Dia cuma dianggapnya tuh 1 JP 10 menit Kak. Seperti itu. Cuma nanti kalau emang mau ditampilkan semua kelebihan-kelebihan dari sekolah Kak, boleh Kak. Yang penting kita memaksimalkan waktu aja Kak. Untuk melihat nanti HP kita takutnya tidak kuat gitu Kak. Jadi nanti sia-sialah kita bikin video udah capek-capek kan. Jadi persingkat atau disimpelkan aja Kak. Oke Kak Almen? Siap Kak, terima kasih Kak. Oke Kak. Kak Faisal Rahman. Oke Kak. Baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Kak, tadi saya kehilangan sinyal juga tidak mengikuti dari awal. Tadi Kakak bilang di sini kan videonya harus diunggah tuh 30 menit. Nah, betul Kak. Sedangkan kita ngajar tuh 45 menit kali 3 tuh kan 130 menit tuh Kak. Iya Kak. Jadi yang tidak boleh di sini nih ngasih musik kayak yang Kakak bilang tadi, atau kita bisa boleh nggak di dalam 130 menit tuh kita edit video tuh mana yang pembukaan, inti, refleksi sama penutupan jadi 30 menit gitu menurut saya Pak. Kak. Oke Kak Atau Faisal. memang harus 30 menit dibuatnya gitu Kak. Oke Kak, Kak Faisal terima kasih. Berarti, Kak. Boleh Kak. Kalau seumpamanya kita mau bikin video 3 JP itu mau kita bikin video semua boleh Kak. Yang penting nanti kita potong-potong aja Kak. Mana yang bagusnya pas pembukaan diambil sedikit boleh Kak. 30 menit. Kalau saran saya Kak, pas pengambilan video itu khusus untuk hari itu aja Kak. Jangan belajar seperti biasa sampai 3 JP sampai lama tuh Kak. Kita pokoknya fokus aja yang 30 menit tuh Kak. Yang saya bilang tadi dipersimpel aja. Di pembukaan, nah itu kita bikin aja 10 menit Kak. Nah nanti pas di inti, kita juga bikin 10 menit juga Kak.
Seumpamanya kan nanti ada permainan-permainan kecil atau teori-teori passing atau yang lainnya, itu bikin 10 menit, dipersimpel aja Kak. Untuk mempermudah kakak-kakak semuanya biar tidak terlalu berat bebannya kan. Jadi kita bikin seperti itu aja Kak. 1 JP-nya anggap untuk video, khusus untuk video ini aja Kak. Bikin aja 10 menit. Nanti yang intinya bikin 10 menit, pas penutupan sama pendinginannya, rolling down-nya 10 menit, sama refleksi dan umpan balik nanti bisa 10 menit. Penutupan sekalian. Nah, seperti itu Kakak. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama Kak. Lanjut. Ini batas waktu pengungguan gelombang 1 Kak. Ternyata 18 Oktober Kak. Lama masihan Kak. Nanti sambil berjalan nanti kita diskusi bagaimana teknisnya. Pada saat elaborasi isi modul 2.1. Kalau yang gelombang 2 tidak ada yang di Damas Raya Kak ya. Gelombang 2 kita semua gelombang 1. Karena fasilnya kurang jadinya cuma gelombang 1. Mungkin setelah ini selesai baru nanti datang gelombang 2. Mana tahu nanti rekan-rekan kakak-kakak yang belum terjaring dia mau ikut, masih bisa Kakak. Itu kemungkinan setelah selesai nanti ini pembelajaran kita nih Kak. Oke Kak Ahmad Azari. Dipersilakan Kak. Kak Ahmad. Gimana Kak? Ya baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gimana Kak? Ini Kak, saya mau tanya, Kakak bilang tadi untuk meluruskan itu tanggal 8 Kak, yang slide sebelum ini tadi Kak. Ini tanggal 8 atau 18 Kak? Gelombang Oh iya 1, Kak, tanggal 8 Kak. Ya. Iya. Ya, cuman itu Mohon aja maaf, Kak. Kak. Terima kasih. Oke. Berarti Terima kita kasih, Kak. Kak, kita gelombang 1 kan? Iya, udah mengingatkan Kak. Terima kasih. Ini konsentrasi udah mulai buyar Kak, karena siang udah mulai ngantuk dan lapar Kak. Jadi gini Kak, kalau yang mau makan snack atau minum kopi silakan Kak. Yang penting kita tidak boleh merokok ya Kak ya, itu aja. Boleh Kak, disambil minum, makan atau apa, yang penting kita tidak merokok. Oke Kak ya. Terima kasih Kak Ahmad. Pemetaan harapan dan kekhawatiran peserta pendidikan program PKG PJOK. Ini kakak-kakak, di sini seperti yang kita diskusikan yang tadi Kak, harapan ada, pastinya ada untuk PKG PJOK ini. Kekhawatiran pasti banyak karena PKG PJOK ini baru inilah Kak, ada pembelajaran yang seperti ini di LMS Kak. Dari kementerian kita Kak, Kementerian Pendidikan kita, emang sekarang dikhususkan pembelajaran pelatihan untuk guru PJOK dan guru bahasa Inggris. Karena udah dari dulu lah Kak, PJOK ini jarang tersentuh Kak untuk pelatihan-pelatihan yang emang itu disubsidi oleh pemerintah. Ada bantuan dari pemerintah untuk melaksanakan ini. Baru inilah Kak, di LMS ini, guru yang sekarang nih PKG ini PJOK dan sama guru bahasa Inggris Kak yang dijaringnya. Karena emang jarang sekali, sangat jarang sekali ada pelatihan yang menyentuh guru PJOK dan guru bahasa Inggris Kak. Jadi harapan saya kira malah banyak kekhawatirannya Kak. Karena yang masalah sinyal, yang masalah IT, tugas-tugas, karena nanti kita panjang nih kan Kak, ada 3 bulan tugas-tugas cukup banyak Kak. Cuma alhamdulillah tugas itu sesuai apa yang biasa kita lakukan Kak, jadi tidak terlalu repot Kak untuk mengerjakannya. Kalau ada tugas-tugas pun Kak, boleh Kak, kita saling berbagi. Nanti di situ kita edit-edit aja boleh Kak. Yang penting jangan pure sama, nanti bahaya, nanti dikiranya kita plagiat. Kalau ada tugas, kalau modul dan apa itu kan pasti kita punya semua Kak. Modul RPP atau yang lainnya kita sebagai guru PJOK pasti punya semua. Saya yakin karena kakak semuanya adalah kakak-kakak guru PJOK yang hebat Kak. Mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Seperti itu Kak. Harapan dari pihak BGP, kementerian, dan kita semua, semoga sama Kak. Semoga
apa yang nanti kita ikut ini, pembelajaran PKG PJOK Dharma Seraya dari awal sampai akhir, kita nanti akan lebih menjadi guru PJOK yang lebih bermakna dan berharga, Kak. Menjadi guru PJOK yang ditunggu ketika belum datang, dan disenangi setelah kita datang, dan dikenang setelah kita berpulang, Kak. Seperti itu, Kakak semua. Nih, nanti Kak, selanjutnya nanti ada kita nanti itu diskusi Kakak. Itu dengan lewat link Fikmak Jambor. Nah, itulah ini masih PR juga oleh Ervin, Kak. Ervin juga belum mahir melakukan Fikmak Jambor nih. Kemarin pas pelatihan kami makainya Jambor aja, Kak. Sekarang Jambor prabayar. Nah, sekarang nih ganti adalah Fikmak Jambor, Kak. Mungkin nanti kita ganti saja, Kak. Ganti memakai apa tadi nih ya? Spreadsheet. Ganti itu, Kak. Yang lebih simpel lah, Kak. Sekiranya ini kalau memakai Fikmak Jambor nih agak susah, Kak. Nah, cuma kita harus mencoba juga, Kak, tentang Fikmak Jambor nih. Nanti saya kirim ya, Kakak ya, di link chat. Nah, sekarang kita coba dulu, Kakak. Bagaimana menggunakan Fikmak Jambor nih, Kakak. Mohon izin sebentar, Kak. Kita buka dulu Fikmak Jambornya. Fikmak Jambor. Oke, Kak, karena gangguan mungkin nanti lain waktu kita akan mencoba Fikmak Jambor nih. Kita melakukannya dengan spreadsheet aja, Kak. Mohon izin, Kak, saya kirim di chat. Mohon nanti kakak masuk di situ, Kak, untuk menjawab pertanyaan pemantik tuh, Kak. Apa yang harapan Bapak Ibu kakak-kakak ingin dapat lakukan setelah pendidikan PKG PJOK ini? Ada juga apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan kakak-kakak sekalian. Yang terakhir, bagaimana kakak-kakak dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan harapannya dan mengatasi tantangannya. Mohon izin, Kak, saya kirim di chat. Silakan masuk, Kak, di kolom chat tuh, Kak. Ada link yang saya bagi.
Jadi Kak, karena bahasa Inggris semua, jadi ini perintahnya kita tuliskan langsung jawabannya atau gimana nih Kak? Oh, yang di mana Kak? Udah masuk Kak di Mesek spreadsheet-nya tuh Kak. opsional katanya. Di mana Kak? Sudah masuk kita langsung disuruh mesek opsional katanya kan? Iya Kak. Bentar Kak. Nanti kalau sudah masuk Kak, bikin nama dan jawabannya di situ Kak, di kotak yang saya bikin Kak. Iya. Langsung aja di situ ketik Kak. Nah ini sudah ada banyak yang masuk nih. Langsung ketik Kak di situ nama kakak dan jawabannya langsung Kak di bawahnya. Begini Kak Almen. Ya Kak. Dan kakak-kakak semuanya. Karena waktu juga sudah mepet Kak. Kita masih ada pula nanti pembelajaran 14 slide di modul 1. Ini kita kerjakan nanti saja Kak. Kalau sudah selesai kita zoom, boleh nanti dikerjakan sambil santai-santai Kak. Nanti itu otomatis terkirim lewat email Ervin. Bisa nanti dikerjakan nanti saja Kak. Tidak masalah. Nanti jadi sambil santai bisa kita kerjakan nanti Kak. Setelah selesai zoom ya Kak ya. Karena waktu sudah mepet, nanti takutnya terlalu banyak menyita waktu kakak-kakak yang ingin pulang juga ingin beristirahat Kak. Mohon maaf Kak atas ketidaknyamanannya Kak. Kita lanjut dulu Kak. Ini yang saya bilang tadi Figma Jamboard, cuma tadi ada pula dari kakak Fasil yang lainnya karena ini sulit Kak Figma Jamboard nih pakainya, makanya dipermudah lewat spreadsheet tuh Kak. Sebenarnya sama Kak, cuma Figma Jamboard nih dia lebih mudah cuma karena aplikasi baru ya Kak ya. Jadi agak susah Kak. Makanya saya juga tidak mau terlalu membebankan kakak-kakak semuanya. Saya cari yang gampangnya aja Kak, spreadsheet Kak. Pakai itu aja nanti kita mengirim. Boleh nanti dikirim nanti Kak sambil beristirahat, sambil duduk-duduk, kerjakan itu Kak. Bisa lewat HP bisa, lewat laptop bisa Kak. Di sini Kak kesepakatan pembelajaran kita ya Kak ya. Yang saya bilang tadi di masa orientasi ini Kak, kesepakatan kita yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat Kak. Jadi seluruh peserta atau kakak-kakak semuanya berhak berpendapat, memberikan saran atau nasihat, atau apabila saya salah atau bagaimana boleh diingatkan Kak. Tidak ada batasannya Kakak, yang penting ketik resen langsung omongkan Kak apa yang akan diberikan saran atau nasihatnya. Jadi semuanya tidak ada batasan Kak. Semuanya diberikan kesempatan untuk berpendapat dan memberikan saran serta masukan Kak. Berpikiran terbuka dan saling menghormati Kak, itu tentunya Kak. Saya jauh lebih menghormati kakak-kakak karena kakak-kakak semuanya adalah kakak senior saya. Jadi di sini kita saling menghormati ya saja Kak. Kita saling membantu, kesulitannya apa,
insya Allah Ervin bantu. Intinya kita saling menghormati, menghargai, dan intinya itu Kak. Dan yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan Kakak. Setelah mendengarkan selesai Kakak, apabila ada sanggahan, saran, atau bagaimana Kak, boleh setelah selesai Kak. Jadi satu persatu ya Kakak ya. Yang 4, berpartisipasi penuh Kak. Ervin harapkan Kak, di tatap maya ini ya Kakak. Mohon maaf sekali, kalau bisa emang kita harus aktif Kak. Karena keaktifan kita, kehadiran kita itu dinilai dari BGP Sumber Kak. Ervin di sini cuma diberikan apa ya Kak ya? Amanah memberikan nilai Kakak. Kalau nilai dari tugas-tugas Kakak, insya Allah usaha tidak akan mengkhianati hasil Kak. Pasti Ervin bantu. Cuma kalau berpartisipasi, memberikan saran, kehadiran, itu dihitung Kak dari BGP Sumber. Yang kelima, kamera selalu dalam keadaan hidup Kak, on cam. Dilanjutkan Kak dengan tatap maya 1 modul 1.1 Kak ya. Izin untuk menggantikan dulu Kak. Modul 1.1. Kita sudah selesai Kak ya, yang masa orientasinya kita lanjutkan modul 1. Mungkin tidak lama Kak, tidak lama-lama. Karena saya tahu kakak-kakak semuanya adalah lelah seharian sudah mengajar anak. Dan pasti saya tahu juga ada yang sudah lapar atau kangen dengan orang rumah. Jadi kita main cepat aja lah Kak. Izin Kak Ervan. Ya, gimana Kak? Kayaknya di link tadi itu ada keterbatasan penulisan kata-kata Kak. Soalnya kalau terlalu panjang tidak mau lagi ke bawahnya gitu. Oke Kak. Coba nanti saya coba edit lagi Kak. Jadi Siap, Kak. mohon maaf ya Kak ya. Jadi nanti saya coba dulu saya edit lagi. Nanti saya kirim lagi Kak di WA aja, nanti saya kirim di WA grup ya Kakak ya. Terima kasih Kak Almen. Baik Kak, oke Kak, makasih. Nah ini Kak, kita masuk ya Kak ya, modul 1.1 ini ada 14 slide Kak. Waktu juga menunjukkan sudah mau jam 3 Kak. Jadi mohon maaf Kak nanti kalau saya korupsi waktu sedikit Kak. Karena tadi kita mulainya pun juga sudah terlambat ya Kakak ya. Jadi mohon maaf nanti kalau mamanya waktunya tersita beberapa menit ya Kak ya. Kan mohon maaf juga saya korupsi waktu nih Kak. Aman Kak, gak apa-apa Pak. Gak apa-apa Kak. Oke Kak. Lanjut. Nih, tujuan dari sesi kita kali ini Kakak adalah kakak dapat melakukan refleksi bagaimana mereka refleksi selama di dulu. Kakak masuk refleksi. Agenda mengenal refleksi, mengapa dan apa, analisis cerita. Bentar Kak. Ada yang tambahkan.
belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya ya kakak ya. Yang mengenal refleksi, mengapa dan apa? Mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi? Apa itu refleksi? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Tindakan seorang guru. Tindakan rutin, mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi, dan lain-lain. Refleksi pembukaan. Nah, begini Kak, tindakan reflektifnya. Mengabsen dengan cara yang berbeda Kak. Dengan cara yang lebih asik, dengan cara yang lebih merangkul ke anak-anak. Menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu Kak. Boleh dengan alat peraga, boleh dengan menggunakan infokus atau sarana yang ada lah Kak, di sekolahnya masing-masing. Meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan, nah seperti yang saya bilang tadi Kak. Carilah cara-cara yang lebih asik, lebih merangkul ke anak-anak, jadi lebih nyaman anak-anak tersebut Kak. Memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda Kak. Dengan bahasa-bahasa yang disenangi anak. Takutnya nanti terkadang seperti itu Kak. Kita mengajar anak apalagi sudah lelah, tambah emosi, terkadang itu yang tidak bisa terkontrol Kak. Makanya saling menjaga Kak. Karena apa yang didengar anak itu akan dicontoh Kak selamanya kadang sama peserta didik Kak. 7 karakteristik praktik mengajar reflektif Kak. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana peningkatan praktik yang dilakukan. Nomor 4, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Yang nomor 5, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Nomor 6, melibatkan rekan sejawat melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Selanjutnya, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Seperti itu Kak. Pentingnya kita memiliki rekan sejawat Kak. Kita merefleksikan diri kita mengkolaborasi juga dengan rekan sejawat kita seperti itu Kak. Kita bisa kolaborasi, kita bisa berdialog, apa kekurangan saya, apa yang harus saya rubah, apa perilaku-perilaku saya yang terkadang tidak pantas saya tampilkan oleh peserta didik kita. Seperti itu Kak. Maka dari itu emang sharing dengan rekan sejawat itu sangat penting Kak. Karena kita tidak bisa menilai diri kita sendiri Kak. Yang menilai diri kita itu adalah orang lain Kak. Analisis cerita. Analisis cerita nih Kak. Seperti itu Kak yang saya bilang tadi. Kita sharing kepada rekan sejawat. Kita bercerita tentang pengalaman kita seperti ini Kak, seperti PKG kita ini, kita sharing Kak. Dan kakak-kakak semuanya menjadi guru PJOK yang lebih baik dan lebih baik lagi. Ini kakak-kakak, mohon waktunya sekitar 2 menitan Kak. Kakak fokus untuk membaca cerita seperti yang saya cerita ini Kak. Disilakan kakak-kakak semuanya.
Maksudnya ya Kak ya, tentang Pak Raga ini guru PJOK. Terus Pak Raga mengajar selama 8 tahun tentang bagaimana caranya menembak bola ke basket. Biasanya sebelum memulai proses pembelajaran, Pak Raga akan memberikan tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi menembak bola dan meletakkan tiang sebagai penanda setinggi apa murid harus melompat untuk menembak bola ke ring basket. Tujuan pembelajaran untuk materi ini sudah dituliskan di papan tulis portable agar bisa dibaca oleh semua murid. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola, menjelaskan tentang keamanan dan meminta anak untuk saling membantu dan kelompok berpasangan. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, di mana mereka akan bergantian peran. Saat murid menjadi pelatih maka murid ini akan berobservasi bagaimana temannya melakukan praktik menembak bola. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara merendahkan lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang melentukkan jari dan telapak tangan. Dorongan dari lengan, mata fokus pada ring basket sebelum mereka berada di titik menembak bola yang sudah disediakan. Di akhir pelajaran, setiap murid sudah berhasil meningkatkan teknik mereka dengan menembak bola. Nah, pertanyaan pemantiknya kakak-kakak. Yang pertama, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Hubungkan dengan praktik mengajar juga kakak selama ini. Boleh diisi di kolom chat kakak untuk pertanyaan pertama dulu kakak. Bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Seperti saya jelaskan kemarin kak, apakah kakak-kakak semuanya sudah menjalankan? Mungkin itu tadi kak. Kita sudah menjalankan, tetapi kita tidak sadar bahwasannya itu adalah pembelajarannya bagus dan baik. Emang seharusnya seperti itu. Mungkin bisa ditulis di kolom chat kak untuk pertanyaan pertama. Bagaimana praktik yang mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Ini nanti kak, kalau tidak salah di tugas nanti ini kak pertanyaannya sama kak. Jadi nanti bisa kita diskusikan di sini mana yang baik, lebih baik jawabannya kita masukkan di LMS kak. Kelihatannya nanti di LMS ini sama kak. Pertanyaannya seperti itu juga ada. Nanti kerjakan sesuai diri kakak-kakak semuanya. Kakak Tania, Pak Raga di awal membuat kontrak pembelajaran. Mari kakak-kakak semuanya sebisa mungkin kakak semuanya mengirim di kolom chat. Pertanyaan yang pertama tadi kak. Kak Tania, Pak Raga melakukan metode pembelajaran dengan cara demonstrasi dan memberikan kesempatan pada seluruh peserta didik untuk melakukan tadi yang kemampuannya bagus akan ditugaskan untuk memberikan contoh mengajar teman sejawatnya. Oke Kak Tania, boleh
menjelaskan apa yang di. Baik, terima kasih Kak Evin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Kak, sebentar. Iya Kak. Sebentar Kak, ini pasukan sudah mulai mengganggu. Ya nggak apa-apa. Lanjut saja Kak. Kita ya, terlalu bagaimana enaknya aja Kak. Biasa itu Kak. Apalagi kalau udah bareng keluarga kangen nih Kak. Sambil menunggu ke Pak Faisal dulu Kak Evin. Oke Kak, carilah tempat yang paling nyaman dulu Kak. Tidak masalah, nanti saja Kak. Oke Kak Faisal, tolong dan dimohon Kak untuk menjelaskan Kak apa yang Kakak tulis di kolom chat Kak. Terima kasih sebelumnya Kak. Ini menurut pendapat saya ya Pak. Kalau yang dilakukan Pak Raga dalam analisis tersebut sudah bagus Kak. Ada terdengar Pak? Ya ada Kak. Lanjut Kak. Nah, sudah bagus karena sebelum Pak Raga memulai pembelajaran dia sudah mempersiapkan segala sesuatu Pak. Kak, mulai dari tanda X tadi sampai tiang itu kan berguna untuk membuat waktu itu lebih efektif. Setelah itu Pak Raga menjelaskan lagi di dalam pembelajaran, dia menjelaskan secara detail Kak cara-cara bagaimana cara untuk menembak dalam syuting bola basket, mulai dari kaki sampai tangan dia udah menjelaskan secara bagus sehingga para murid itu mengerti Kak, atau para siswa mengerti apa yang akan dilakukannya saat mempraktekkan. Kemudian dalam mempraktekkan Pak Raga membuat kelompok yang bisa anak itu bertukar pikiran dengan teman-temannya Kak. Karena kan tidak semua anak bisa untuk melakukan gerakan dalam olahraga. Sehingga mungkin di sini analisis saya Pak Raga memilih di antara beberapa anak yang bisa kemudian diletakkan di antara kelompok-kelompok tersebut untuk mengajarkan yang lain yang belum bisa. Itu Kak. Itu menurut saya Kak. Oke Kak, sangat Terima luar kasih, biasa. Kak. Kita beri aplaus dan support. Oke Kak, Faisal, saya yakin Kak yang di olahraga pasti sudah Kak lakukan. Udah saya lakukan Kak, cuman belum sebaik Pak Raga yang di dalam teks Kak. Mantap Kak, mengakui sebuah kekurangan itu adalah sangat luar biasa Kak. Tidak gampang kita bisa mengakui kekurangan. Oleh karena itu Kak, makanya diadakan program PKGP juga untuk memantapkan Kak. Karena rata-rata semuanya pasti sudah melakukan Kak. Cuma kurang mantap aja melakukan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Makanya tadi saya bilang, saya yakin dan percaya kakak-kakak semuanya pasti sudah melakukan yang terbaik untuk peserta didiknya. Cuma PKGP JOK ini untuk memantapkan suatu pembelajaran yang sudah kakak-kakak lakukan semuanya. Nah, oke Kak Faisal, terima kasih. Selanjutnya ini ada Kak Almen. Kepada Kak Almen dipersilakan Kak untuk menjelaskan apa yang kakak tuliskan di kolom chat. Baik Kak Fasil yang sudah memberikan kesempatan. Baik, disimak dari cerita yang sudah kita baca bersama terkait dengan
pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Raga di sebuah sekolah tadi. Kalau menurut saya, setelah saya pahami dari alur cerita yang ada, beberapa bait itu Pak Raga saya rasa sudah menjalankan kurikulum Merdeka yang kita jalankan saat sekarang ini, di mana Pak Raga dengan adanya proses pembelajaran yang beliau laksanakan itu sudah menjalankan kurikulum Merdeka dengan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik, dan juga sudah menjalankan pembelajar yang beraktivitas sesuai dengan keinginan dan kemampuan murid kita yang ada di lokal tersebut, dengan cara Pak Raga memberikan model pembelajarannya di lapangan dengan melibatkan seluruh siswa. Jadi tidak ada siswa yang menonton atau duduk melihat pembelajaran itu, namun siswa seluruhnya bergerak dengan mengelompokkan yang dibikin oleh Pak Raga itu sendiri. Dikaitkan dengan pembelajaran yang saya lakukan secara pribadi, sebagian saya juga sudah melakukan hal yang sama, namun untuk pengembangannya tentu masih banyak kekurangan dibandingkan yang diuraikan oleh Pak Raga ini. Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini ke depannya bisa kita terapkan hal yang seperti ini. Mungkin itu Pak terkait pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, apabila Ibu Bapak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan Bapak Ibu lakukan, kan begitu? Jadi kalau saya menjadi Pak Raga, refleksi yang akan saya laksanakan itu adalah proses merenung terlebih dahulu atau memikirkan kembali bagi diri saya suatu pengalaman atau tindakan ataupun ide-ide dalam konteks pendidikan, di mana nanti pembelajaran yang bisa saya terapkan adalah pembelajaran yang berpihak kepada anak, dan juga melakukan refleksi itu dengan alasan pemahaman diri kita terlebih dahulu terhadap materi, kemudian peningkatan kinerja kita dalam proses pembelajaran, serta bagaimana saya selaku tenaga pendidik untuk bisa mampu mengambil keputusan nantinya pembelajaran tetap berpihak kepada anak. Mungkin itu penjelasan saya sedikit, Pak Fasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa Kak. Jawaban dari yang pertama dan kedua Kak, emang benar semua yang Kakak presentasikan tadi. Yuk kita kakak-kakak semuanya berikan aplaus dan jempol kepada Kak Almen dan kepada kita semua. Selanjutnya Kak, nanti Kak di LMS Kak, di situ kita nanti disuruh mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS Kak. Ada yang seperti yang kita tadi tanya jawab Kakak. Itu nanti kalau tidak salah Kak, nanti ada itu di elaborasi entah yang apa nanti Kak. Kita mengisi pertanyaan romantik tadi Kak. Dan alhamdulillah berakhir tatap maya kita modul 1.1 pada hari ini Kak. Sampai jumpa. Kemarin kami pelatihan pulangnya Senin Kak. Sebenarnya tatap maya yang pertama ini adalah hari Senin dan yang kedua nanti hari Rabu. Ini karena ada halangan teknis Kak kemarin penutupan, dan ternyata mau dikejar pulang pun hujan Kak di Padang. Akhirnya bersepakat semua Sumbar kita melakukan orientasi dalam itu 1.1 ini hari Selasa Kak, diganti hari Selasa. Dan partisipasi kakak semua.
pada akhir sesi kita hari ini kakak dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Ini yang kedua, kakak dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan kepada murid. Terima kasih Kak. Mungkin hanya itu yang untuk tetap 1.1 Kak. Sebelum nanti kita menutup atau keluar dari Google Meet nih Kak, nanti kita melakukan foto bersama ya kakak-kakak ya. Jadi sangat dimohon untuk membuka kameranya kakak-kakak, supaya kita nanti nampak semua ya Kak ya. Fotonya nanti akan difoto oleh admin kita kakak-kakak. Kita di sini ada adminnya ya Kak ya, namanya Kak Rara. Alhamdulillah kakak tuh sangat energi Kak, masih muda juga. Jadi kalau ada gangguan-gangguan teknis di LMS ya kakak, bisa langsung hubungi Kak Rara. Kalau masalah teknis ya Kak, masalah aplikasi di LMS, gangguan-gangguan di LMS boleh langsung chat. Pribadi atau di grup kakak. Saya harapnya untuk kita semua. Jadi di situ nanti kakak bisa bertanya. Kalau masalah pembelajaran, kita bisa diskusi Kak sama-sama dengan Ervin, bisa dengan rekan-rekan semuanya bisa nanti di grup ya kakak. Jadi sebelum mengakhiri kakak, saya pribadi mohon maaf apabila Ervin banyak salah. Tentu Ervin banyak salah karena Ervin banyak bicara kakak. Jadi mohon maaf Kak apabila tadi yang Ervin presentasikan kurang jelas atau ada kata-kata yang kurang tepat Kak, karena Ervin di sini masih belajar kakak. Ervin baru pertama inilah menjadi diberikan amanah menjadi fasil. Jadi di sini kita saling membantu aja Kak, saling mengkoreksi, saling menerima saran, seperti itu Kak. Untuk sebelum mengakhiri kakak, mari kita melakukan foto bersama Kak. Ini Kak admin kelihatannya udah masuk nih Kak di dalam. Kita mohon bantu Kak admin Kak. Untuk siang ini Kak, kita melakukan dengan gaya seperti apa? Ada masukan Kak? Boleh dengan gaya yang penting santun Kak. Seperti ini Kak ya. Oke. Salam olahraga aja. Oke Kak. Kak admin, bentar Kak, saya hubungi dulu Kak admin nih. Nanti takutnya adminnya. Kak admin, oke Kak admin. Mana admin kita? Udah siap Kak? Oke, kami bergaya Kak. Oke Kak, mohon kameranya dibuka semuanya Kak. Kakak adminnya sudah siap. Supaya kita nampak semua Kak. Ini ada yang belum dibuka nih kameranya kakak. Mohon kakak-kakak semuanya. Supaya kita nampak Kak. Dibuka kameranya. Ya kita mulai lagi ya Kak ya. Berpose. Nanti hitungan 3 berarti sudah di foto. Tambah sama adminnya. Oke Kak, mari mohon lagi dihidupkan kameranya supaya nampak semuanya Kak. Ini juga bisa jadi absen nanti Kak. Jadi memang harus dihidupkan ya Kak ya. Mohon kerjasamanya Kak. Yuk mulai. 1, 2, 3. Dah bisa ganti gaya Kak? Mau ganti gaya atau sudahi Kak? Cuma satu gaya bisa Kak. Oke Kak, oke Kak. Guru PJOK kurang pandai menggaya. Sebelum menutup. Oke Kak, sebelum menutup tatap maya kita siang ini Kak, dimohon Kak Almen untuk menutup. Tadi Kak Almen yang buka, dimohon sangat untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini. Kepada Kak Almen dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Fasil. Baik, kakak-kakak guru PJOK di kelas kita ini, dengan berakhirnya sesi foto bersama tadi, maka berakhir pula sesi pembelajaran kita pada hari ini.
Sekali lagi mudah-mudahan menjadi wawasan yang luas bagi kita dan menjadi amal ibadah juga untuk aktivitas kita pada kesempatan kali ini. Mari kita tutup pembelajaran kita ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Terima kasih, alamin. kita kembalikan ke Bapak Ervin. Oke, terima kasih atas penutupan tadi dari Kak Almen dan Kak Anda. Ervin bagi votingnya di mana nanti jamnya yang pas. Mungkin sampai ini aja. Apabila ada salah dan janggalnya, Ervin mohon maaf. Apabila taufiq walhidayah. Atau gini aja Kak, Ervin. Gimana Kak? Gimana Kak? Kan sudah enggak direkam lagi kan? Jadi kita sepakati aja Kak jamnya. Oh masih ya? Oke, tutup ya, dulu Pak. Oke. Ini kalau masih ada titik merah nih Kak, berarti masih direkam sama Kak adminnya. Oke, siap. Oke Kak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Admin, mohon dimatikan rekamnya Kak admin. Ini ada mau diskusi kelihatannya. Ya, masalah waktu kayaknya Kak Ervin. Ya lanjut Kak, gimana Kak? Gimana?